Milikilah kualitas-kualitas ini. Yang pertama rilo, bahasa Arabnya ridho. Yang kedua legowo. Yang ketiga nerimo. Yang keempat anurogo. Yang kelima eling. Yang keenam santoso. Yang ketujuh gembiro. Yang kedelapan rahayu. Terus wilujengan, marsudi kawruh, semedi dan ngurang-ngurangi. Rada abot iki ketoke. Ya, satu-satu. Ini bahasa Jawa ya, semoga tidak ruming. Rilo itu bahasa Arabnya ridho. Bahasa gantinya itu ikhlas. Jadi ikhlas itu di luar hasrat. Hanya Tuhan, hanya Allah yang jadi awal dan akhirnya. Setelah itu legowo. Legowo itu apa? Boleh apa saja terjadi, tidak apa-apa. Itu legowo. Tidak memberati apapun. Kehilangan juga tidak apa-apa. Asal bukan kehilangan Allah. Itu legowo. Punya apa saja tidak apa-apa. Asal Allahnya tidak hilang. Itu legowo. Nilai dari A terus jadi E nggak masalah. Yang penting Allahnya nggak hilang. Dari punya pacar cakep terus diputus, dapat lagi, standarnya kok di bawahnya tidak apa-apa. Legowo aja. Ya, itu namanya legowo. Legowo bisa di awal, bisa di akhir. Kalau yang pasti di akhir itu nerimo. Kalau nerimo ini dapat apa saja oke. Tidak menyesal, tidak menuntut apa-apa. Bahasa agamanya qanaah. Punya wajah jelek, diterima aja. Tidak punya uang, diterima aja. Tidak pinter, IP jeblok, diterima aja. Oh, ini kan berat. Kita kan manusia hari ini susah nerimo. Semua orang menuntut hari ini. Menuntut keinginannya agar terpenuhi, menuntut egonya agar terpenuhi, dan seterusnya. Jadi nerimo. Setelah itu rendah hati, anurogo. Tidak boleh sombong. Tidak boleh aku. Tidak boleh merasa besar. Terus eling. Untuk bisa 4 yang di atas itu harus eling. Eling itu bukan lawan dari tidur atau pingsan. Eling itu frekuensimu nyambung terus sama Allah. Eling. Mau apa aja kamu eling. Mau minum gini, ingat Allah terus bismillah. Kalau ndak eling, minum ya minum aja, haus ya Pak, kan gitu. Terus santoso. Ini bukan nama orang ya. Bukan nama PO Bis juga. Santoso itu di Indonesia kan jadi sentosa. Makna pasnya itu selalu berada di jalan yang benar. Biar santoso, maka setiap kali baca Fatihah kamu berdoa ihdinas sirotol mustaqim. Jadi sebenarnya jalan yang benar itu kita semua sudah tahu. Tinggal mau konsisten apa enggak. Biar hidupmu santosa, konsistenlah dengan jalan yang benar. Terus gembira. Untuk menuju ilmu sejati nggak boleh stres, nggak boleh depresi. Orang stres dan depresi itu orang yang tidak rilo, tidak legowo, tidak nerimo. Tapi kalau kamu rilo, legowo, nerimo, kamu mesti ceria terus. Nggak ada sumpeknya. Kamu galau, sumpek, itu kan keinginanmu nggak terpenuhi. Cita-citamu gagal. Masa lalumu jelek. Kan itu. Itu berarti kamu ndak rilo, ndak legowo, ndak nerimo.
biar rilo, legowo, nerimo, ya gembira. Orang yang sudah mempunyai 3 karakter itu pasti gembira, ceria. Dari wajahnya kelihatan. Jadi orang dekat juga enak, ndak mencurang, ndak sumpek, suntuk, diajak ngobrol nggak enak. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Susah. Dari mana Thomas kok jalan kaki aja? Emangnya harus ngerangkak? Susah diajak ngomong. Jawabnya ndak enak terus. Ndak ceria. Hidup jadi beban. Ndak akan ketemu ilmu sejati. Orang kayak gini mesti mengeluh terus. Ya. Terus rahayu. Rahayu itu biasanya kita pakai ini ya, hayu, rahayu itu. Hatinya selalu ingin melakukan yang baik. Makanya Islam kenal assalamualaikum, agama yang lain ada yang pakai istilah rahayu. Itu berarti mengharapkan orang lain dalam kondisi baik, selamat selalu. Selanjutnya wilujengan. Jangan salah, untuk cari ilmu sejati juga kamu harus wilujeng, harus sehat. Jangan mentang-mentang saya mau ilmu sejati tirakat terus poso, ndak makan, ndak minum, ndak ngerokok, ya kecut. Ya, sehatlah ya. Sehat dulu baru bisa semua ini. Lah kalau kamu sakit ya mikir gembira, mikir santosa, eleng ya abot. Sehat. Jaga kesehatan. Jangan melakukan hal-hal yang mencederai kesehatanmu. Itu menunjukkan kamu tidak amanah. Karena badanmu, fisikmu itu titipannya Allah, bukan milikmu yang bisa kamu pakai sesuka hatimu. Itu amanat dari Allah, dijaga. Kalau memang tidak ada yang penting ya tidak usah melekan. Kalau memang nggak pepet karena nggak ada uang ya makanlah 3 kali sehari. Kalau tidak ada uang ya utanglah. Ya, kalau sudah terlalu banyak utang ya ganti warung. Yang belum ada utangnya. Ayo. Lo kan gampang, tinggal pindah angkringan di sebelah kan sudah utang yang baru. Tidak apa-apa. Ya kalau ada yang nagih marah-marah ya bilang aja ini menjaga amanahnya Allah ini loh kok berat. Oke, terus sehat ya badannya, baru setelah itu marsudi kawero, nambah wawasan terus, jangan berhenti-berhenti. Sampai besok-besok, tidak boleh merasa pintar meskipun sudah jadi profesor, jadi luar negeri, jadi wis nggak masalah wis. Tetap marsudi kawero, jangan merasa sudah. Harus selalu belum untuk ilmu ya. Setelah itu semedi. Semedi ini fungsinya introspeksi ke dalam. Yang dilakukan di atas tadi semuanya sudah pas apa belum? Kalau bahasa agamanya tafakkur muhasabah. Harus ada fase ininya. Dan yang terakhir ngurang-ngurangi. Ndak boros, ndak kakean turu, ndak kakean makan, ndak dikurangi dikit-dikit. Jangan berlebihan lawannya, mengurangi kan ngeluih-ngeluih, ndak boleh. Kalau urusan dunia, urusan apapun yang tidak esensial, kurangilah. Kamu sendiri ngerti mana yang harus dikurang-kurangi. Berapa jam harus begini, berapa jam harus begitu, dan seterusnya. Minggu lalu saya bilang misalnya HP, smartphone-mu itu harusnya berapa jam sehari kamu pakai. Karena kalau penelitian terbaru minggu lalu saya bilang kan orang Indonesia itu rata-rata 9 jam. Dilihat mungkin penelitiannya lewat provider itu. Jadi hitunganku 9 jam itu sudah luar biasa. Wong tidur manusia dewasa saja 7 jam. Itu 9 jam. Jadi yo kurangilah dikit-dikit. Yo 9 jam kurang 5 menit lah sebentar. Yo kan pelan-pelan terus 9 jam kurang 10 menit, 9 jam dikurangi. Kalau selama ini bangun tidur yang dicari dulu HP, terus ada WA apa. Yo sekali-sekali nggak usah nyari HP dulu lah. Begitu mau nyari HP, andaan nanti aja tak buka jam-jam 8.
Kalau memang sangat penting kan masuk di WA, mestinya kan telepon kan gitu pikiranmu biar gak was-was. Jangan-jangan ada yang komentari aku nih, jangan-jangan ada yang ya ngomong aku nih, kan selalu kalian gitu tuh. Begitu kamu posting itu biasanya wis kamu jangan-jangan ada yang komentari nih, ada yang jempol nggak, ada yang kan gitu terus. Jadi kamu terpaku di situ terus. Oke, dikurang-kurangi ya dikit-dikit. Demi yang lebih penting, ilmu sejati.